Kita mulai acara yang dipimpin oleh Bapak Sintuan William. Kami persilakan. Mari kita bersatu sejenak dan satu jiwa. Kiranya bila kita memperdengarkan sukacita laksana lonceng dan kita melakukan ihara suci laksana jenderang, kiranya suara surgawi membawa langkah kita tetap tegar untuk melangkah maju, memberitakan sukacita dan berita gembira Natal. Allah Maha Kudus, terimalah kami sebagaimana adanya. Kami sangat menyadari siapakah kami ini di hadapan-Mu. Lembutkanlah kami bersama dengan suara. Kita bernyanyi. Robu kan, bukankah kamu ingin memakan buah ini? Tapi bukankah Allah melarang kami untuk memakan itu? Karena itu kami akan mati. Itu tidak benar. Maka cobalah buah ini. Tidak, Tuhan akan berkah dari mana kepadaku. Kalau dari mana? Coba dulu saja. Buah ini sangatlah enak. Enak bukan? Maka berilah pada laki itu agar ia bisa menikmati apa yang kamu nikmati. Ada, di mana engkau? Ya, ada apa? Cobalah makan buah ini. Buah ini sangatlah enak. Apa yang kau lakukan, apa? Bukankah melarang kamu untuk makan buah ini? Mengapa kau makannya? Kita pasti akan mati. Tidak apa-apa ada. Lihatlah aku. Bukankah aku dari saja? Lagi pula, kau bukannya sangat menyukaiku dan aku adalah tuamu semua. Lalu Allah Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus datang mengunjungi mereka. Lalu mereka
Sekian drama singkat dari kami ucapkan terima kasih. Oh,
Bagaimana akadongan kedua atau diniaron di bulan mendapatkan anguluan Elizabeth dalam hal ini ima Marin Zakaria Roma Tuntuan Argona Markuan Gabriel Mandua Koton Nama Baju Nama Goan si Maria dada yang sakap anang pangulawan Indolma Hatuku si Emmanuel Angkadongan Alai dan Tua si Maria dan Mas Asohota Didok suruh-suruhan imah itu nomor baju imah si Maria mandok tapi diho naniasian didokan Tuhan imah ho alai tak songkot do si Maria bege hatai nina rohana do pas ketabia dia do iulani jalan didok suruh-suruhan imah itu si Maria unang koma biar alai Maria ayat dapotan asih roha do di bata gabe-gabian maho tubuhan anak maho Yesus mabahe mo warna Balgama ibana muse warudo ibana anak ditungguin dehoron ituan di batado ibana habangsa ni si Daud amanai rajaan do para ni si Japo saleleng-lelengna jaladang marujuan harajon Si Maria mah mandok si Tuhan. Soalnya dia mah pangalawon
ai soado tanda bawah. Jadi dialusi suruhan ni mana sida. Sobopan mitol ni perbadia mako jala lingkungan ni abobon kita natum mimbuli doho. Alani nabadia doho non nasibi. Anak putih bata. Ia si Elizabeth si Solomon na saya tuai. Naon di goar nahol. Mahamoluan anak do. Pawanon bulan pon mamai. Ay tangalong nasa tarapatupatuatan. Gabi ni si Maria ma. Naposo nito ang ibuan. Sa isang bago sa kong nalilagay. Tumi, italikon surusura lima naso. Titikili maborha si Maria. Dipahatok malaw dulu. Tu utad dia. Bagas ni si Sakarias do ni Bawati. Bidagi mas Elizabeth. Uping kita ni si Maria ni si Elizabeth magputar ma poso-poso di bagian Bortiana jadi doktor di perbadia ma si Elizabeth laos maswara ng gubong ibana ijuhon ma dapat ang pasu-pasu doho di tonga-tonga at kaina dapat ang pasu-pasu doho na pinawarat mi. Maruhua wao nai tuan mau tahu ai juga tinggal salah ini mengajar mandunggal do posoi di sini ku jelas romano jelas romano matu mau ala di harus seho di terus mak no di no nahon di tuan gawe itu dia di timur waktu lo tuan. Untuk item selanjutnya.
Terima kasih semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa menyayangi, mencintai kami. Walaupun kami terkadang tidak benar di hadapan-Mu, tapi Engkau luar biasa, senantiasa kasih Kau berikan kepada hati Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dibawakan Tuhan saudara kami, hamba Tuhan Dr. Rio Sihombing. Tuhan berkati hamba ini Tuhan, biar senantiasa dia menyampaikan firman sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan, berkati keluarganya, berkati perjalanan juga di waktu pulang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, berkati seluruh panitia yang menyelenggarakan pesta Natal ini ya Tuhan. Jeripayah mereka Tuhan, tidak sia-sia. Sekecil apapun Tuhan, perayaan ini biarlah senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya luar biasa Engkau senantiasa memperhatikan jeripayah mereka. Tuhan, kami berdoa pada saat ini Tuhan, kepada bangsa negara kami Republik Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu Tuhan besar, ada acara-acara yang luar biasa. Dari pemilihan presiden Tuhan, semuanya aman Tuhan. Sampai pemilihan pilkada Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah itu senantiasa tetap baik Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Berkati mereka Tuhan, apapun yang dilakukan mereka Tuhan, biarlah semua Tuhan mensejahterakan rakyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih Tuhan, Gubernur Jawa Barat Engkau telah tetapkan Tuhan, dan juga Wali Kota Bekasi Tuhan, Kota Bekasi Engkau telah tentukan Tuhan. Berkati mereka di dalam menjalankan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya dalam tangan pengasihan-Mu, biar senantiasa Tuhan,
Berbicaralah ya Tuhan kepada kami setiap pribadi. Kami tahu bahwa ketika firman-Mu disampaikan, maka Tuhan yang berbicara langsung kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Saya melihat liturgi kita luar biasa. 1,5 jam baru saya naik ke liturgi. Haleluya. Ternyata fasih berbahasa Batak belum tentu jago baca ayat firman Tuhan ya. Banyak yang mogok-mogok hampir berhenti ya. Tapi puji Tuhan semua yang bisa lancar ya. Saya apresiasi untuk orang-orang tua kita ya. Punggung tadi baca ya, sukot-sukot kata orang ya. Tapi tuntas juga. Hari ini saudara-saudaraku saya diberi tema kita mantap sekali. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman ini luar biasa karena ternyata di sini ada 2 kalimat. Yang pertama itu bicara tentang present tense atau situasi masa sekarang, dan future tense, situasi yang akan datang. Apa itu situasi yang masa sekarang? Yaitu orang-orang yang membawa damai. Itu kalimatnya sekarang ini saudara-saudara. Dan di masa yang akan datang itu dikatakan bahwa mereka yang bawa damai itu akan disebut anak-anak Allah. Jadi ini situasi nanti bagi orang yang bawa damai. Siapa itu yang bawa damai? Ya kita ini saudara-saudara. Bagaimana tadi liturgi dibacakan mulai dari manusia diciptakan sampai Yesus dilahirkan saudara-saudara. Berarti liturgi kita itu dari Kejadian sampai Wahyu sebenarnya. Selesai sudah. Bagaimana kalau khotbah saya juga selesai hari ini? Waktu saya baca ini ternyata ada subtemanya. Dikatakan begini, dengan semangat Natal kita tingkatkan rasa persaudaraan. Baru kita kawinkan dengan ayat tadi. Ada satu tugas yang harus kita kerjakan, yaitu bawa damai. Jadi orang Kristen itu tandanya bukan kalung salib, tapi kalau hidupnya bawa damai. Nah, coba lihat kanan kiri, kira-kira dia orang yang bawa damai. Coba lihat, iya kan? Kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau bahasa Bataknya salah, apa itu namanya? Sebuah tua, katanya betul ya. Jadi orang yang bawa damai itu pasti disukai. Saya yakin dan percaya umuan kita Dosroha. Parsau tahun Dosroha apa ini namanya? Kampung apa namanya? Kampung aja, ya kampung di Bekasi lah ya, gitu ya. Apa? Kayu ringin ya. Wih, santai, 60 ya. Jadi tanda kita itu orang Kristen sebenarnya bawa damai. Nah kita orang Batak itu kemarin saya khotbah di salah satu gereja di daerah Bekasi Timur, saudara-saudara. Di situ gereja Betel Indonesia, tapi jemaatnya orang Batak semua. Sampai saya tanya, ini gereja Betel Indonesia atau gereja Batak Indonesia? Saya tanya di sini. Karena memang orang Batak itu nggak bisa jauh dari terminal, saudara-saudara. Kita pun di sini dekat sama terminal, Damri di samping situ ya. Haleluya. Tapi kita ini selalu diidentikan suaranya kencang, kemudian emosional. Kita rubah hari ini. Setuju nggak, saudara-saudara? Orang Batak itu hanya tampak luarnya aja keras, hatinya keras juga. Haleluya. Kecuali punguan Dosroha, kayu ringin. Waduh. Yang malam hari ini adalah temanya, berbahagialah orang yang bawa damai. Nah, damai itu tidak dimulai dari gereja. Damai itu tidak dimulai dari pekerjaan atau bisnis, tapi damai itu dimulai dari keluarga kita. Amin, amin ya. Coba bilang kanan kiri, mau mulai dari keluarga, mau bilang begini. Coba bilang dulu, begitu kan? Karena kita itu jago-jago ngomong, saudara. Saya ini waktu berangkat dari Siantar naik kapal Kelut, saudara-saudaraku. Saya masih ingat kapal Kelut penumpangnya 3.500 orang. Itu lebih besar dari Titanic. Dan waktu saya nyampe di Batam, dari Batam lanjut terus ke Tanjung Priuk, saudaraku. Tidak ada kelihatan waktu malam. Di situ saya mengalami pertobatan. Karena dulu saya berangkat ke Jakarta, saya pengen jadi pengacara. Saya lihat pendeta miskin-miskin, saya nggak mau jadi pendeta. Saya mau jadi pengacara yang begini-begini tuh. Haleluya ya. Mantap. Mobil banyak,
Tapi ya kalau Tuhan sudah punya acara, tidak ada yang bisa mengelak, saudara-saudara. Siapa yang tahu kita bisa kumpul di tempat ini hari ini? Iya kan? Saya kami lihat ibu-ibu, waduh ada pensiunan dari Pertamina, ya gayanya ya, haleluya ya. Bagaimana tadi selendangnya jatuh lagi, pegang lagi, jatuh lagi, dia pegang lagi, akhirnya dia turunkan, mantap. Ini belum pulang, kalau pulang itu tasnya harus di sini kan. Kenapa ibu-ibu tas selalu di tengah begini ya? Kemudian jalan agak jinjit begitu ya, supaya orang lihat ya, haleluya ya. Tapi yang terpenting, damai itu harus dimulai dari keluarga kita. Ya bagaimana mungkin kita bawa damai ke gereja kalau istri kita aja lihat kita nggak sejahtera, kecuali Umuan Dosroha kayu dingin ya, istrinya semua bahagia dengan pasangannya. Haleluya ya, itu aminnya kayaknya ngeledek ya. Kalau di kami saudaraku atau gereja yang saya gembalakan, setiap kali khotbah saya selalu mendoakan suami dan istri. Karena bangsa yang besar itu tidak dimulai dari bangsa pemerintah yang besar, tapi dari keluarga yang utuh, saudara-saudara. Ada satu survei Deloitte tahun 2022, ternyata tingkat perceraian di orang Kristen itu cukup tinggi sekali. Yang menyebabkan itu bukan orang ketiga, seperti lagu yang lagi populer, apa itu? Mertua Holong. Anak saya jago sekali nyanyi. Karena saya istri saya orang Cina, orang Chinese, jadi dia putih, agak oriental, tapi kalau ngomong lagunya itu mertua Holong, ala kita tuh HP, jadi kalau dia lewat kayak orang Cina lagi ngomong Batak, saudara, haleluya ya. Tapi kita harus bangga dengan identitas kita ya. Karena ternyata perceraian tidak ditentukan oleh orang ketiga. Perceraian tertinggi di Indonesia itu 46,8%. Faktor utamanya adalah terjadi konflik tanpa solusi, saudara-saudara. Konflik tanpa solusi. Ya bagaimana kita mau bawa damai? Jangankan ke gereja, ya di gereja ini banyak orang pencitraan, saudara-saudara. Yang pakai dasi-dasi ini kan kelihatan baik karena di gereja aja. Gak tahu kita kalau dia di atas jam 10 pada mabok atau apa, kan kita gak tahu nih, haleluya ya. Ya kalau di gereja kita harus terhormat. Saya aja kalau saudara lihat kan baik. Siapa yang tahu kehidupan saya sebenarnya? Para sintua juga nggak tahu kehidupan para pendeta, ya kan? Yang penting ya sama-sama pelayan Tuhan yang saling mendahului kan. Kalau mau tahu siapa saya, tanya istri saya, saudara-saudara. Kalau mau tahu amal sintua yang di depan ini, tanya istrinya. Mana istrinya? Lah kita kan mau bawa damai. Temanya bilang semangat Natal, tingkatkan rasa persaudaraan. Persaudaraan itu terbangun karena rasa damai. Jadi pasal tahun ini saya yakin dan percaya tidak ada konflik ya, tidak ada atau barbada muncung, nggak ada di sini ya, nggak ada ya. Ya jangan dibiasakan saingan-saingan lah saudara-saudara. Apalagi ibu-ibu sanggul siapa yang paling tinggi udah musim ya kan. Coba lihat anak-anak muda Batak sekarang, di mana mereka? Saya masih ingat dulu saya mainnya di gereja. Kalau anak-anak Gen Z sekarang yang lahir tahun 96 sampai 2011, di mana mereka? Sekarang sudah Gen Alpha. Nanti Desember ini adalah bulan terakhir mereka yang lahir sebagai generasi Alpha. Januari nanti sudah generasi Beta, saudara-saudara. Kemana ini anak-anak muda kita ini? Saya lihat tadi kalau dibanding dengan orang tua, perbandingannya sangat jauh. Ini yang di gereja sekarang orang-orang tua. Karena mereka tahu waktunya tidak lama lagi. Makanya perlu Tuhan. Yesus doa lealiku. Makanya dia cari Tuhan di dalam gereja. Kemana ini generasi kita ini? Saya konsentrasi bicara generasi muda harus kembali ke dalam gereja. Saudara setuju nggak? Bagaimana caranya? Kita ini jadi modelnya. Coba kita pertontonkan, peragakan, teladankan kepada anak-anak muda ini menjadi orang yang membawa damai. Udah tinggalkanlah saingan antar tetangga, ya kan? Udah kalau tetangga kita kaya raya, gak usah kita iri, karena dia kaya, istrinya 2. Ya kita biasa-biasa aja, istri kita 1. Amin ibu-ibu. Makanya jangan paksa suamimu kaya. Kalau dia kaya, ya kawin lagi nanti. Kecuali pasal tahun di kayu ring ini.
Karena udah tua-tua ya. Memang bawa damai itu indah saudara-saudara, tapi tidak mudah. Kita orang Batak pantang dijual, kan begitu kan? Lu jual, gua beli. Waduh. Kalau lu baik, gua lebih baik. Tapi kalau lu jahat, gua lebih jahat. Waduh, kalau kita ketemu setan, setan aja masih jauh lebih baik daripada kita. Haleluya. Coba bilang kanan kirimu, agak lain pendeta kita hari ini bilang. Jadi keluarga itu adalah hal yang paling penting, saudara-saudaraku. Beberapa kali saya jalan, tadi saya dari HKBP yang di Grand Wisata pun, waktu saya lihat secara empirik yang melihat jumlah wanita dan laki-laki, ternyata di gereja itu lebih banyak wanita daripada laki-laki. Waktu kita dalami lagi dengan beberapa survei, ternyata lebih banyak janda daripada duda, saudara-saudara. Laki-laki ini kecenderungannya mati muda. Mati muda, semua dipikirkan. Semua tanda-tandanya bagian kepala sudah mulai rontok. Dan laki-laki tidak membagi masalahnya kepada pasangannya. Beda dengan ibu-ibu. Dia kalau disinggung sama Bu RT, suami jadi pelampiasannya. Benar gak suami-suami? Ngoceh aja terus dia malam mau tidur. Kita mau tidur kan terganggu sebenarnya. Tapi ini secara psikologis dibenarkan karena laki-laki itu hanya 7.000 kata satu hari. Jadi kalau Pak Hitler masih aktif, dia meeting sama kepala pimpinannya, dia pulang ke rumah 7.000-nya habis. Sementara Ibu Purnama masih sisa 13.000 kata lagi. Kemana dia harus lampiaskan itu? Ya terpaksa ke Pak Hitler yang habiskan saja. Ya, tapi kalau istri-istri kita masih nyap-nyap, itu artinya umurnya masih panjang. Amin, amin. Amin ya. Kalau ibu nanti masih nyap-nyap, berarti umurnya masih panjang. Tapi kalau kita pulang, tahu-tahu istri kita diam, tak bersuara, nah ini berarti tanda-tanda ya. Tanda-tanda. Segera panggil pendeta. Ya, haleluya ya. Jadi ibu-ibu, hari ini saya mendukung ibu-ibu. Tetaplah nyap-nyap sepanjang itu dibukukan. Asik gak? Asik. Memang agak lain pendeta kita hari ini ya. Tapi ingat, saya mau bilang begini. Jadi berkat itu harus di hadapan Tuhan. Karena perbuatan baik saudara tidak menyelamatkan. Orang yang kelihatan baik belum tentu baik. Tapi orang yang benar pasti melakukan kebaikan. Itu kuncinya, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang kasat mata, tidak kelihatan. Suami saja kita nggak hormati. Rumah tangga kita runyam, ribut, habis piring terbang, gelas terbang, semua terbang. Iya kan? Gimana ekonomi kita mau diberkati Tuhan? Suami-suami pun ogah pulang, saudara-saudara. Apalagi istri kalau udah menikah lama, jarang mandi, waduh. Pakai daster yang 3 hari gak dicuci, waduh. Sobek dari dengkul sampai atas sini, haleluya. Kelihatan cantik lah. Bu Purnama sampai hari ini masih tetap jaga pasaran, saudaraku ya. Makanya Pak Hitler juga makin hari makin muda saja. Dia cat rambutnya karena lupa menolak tua ya. Haleluya ya. Tapi saya mau bilang begini. Saya dikasih waktu 120 menit ya, malam kita ya. Saudara kok nolak, ini firman Tuhan. Masa dengan firman gak mau gak 120 menit? Saya jawab ini. Endingnya begini saudara. Waktu Matius dituliskan, Matius ini kan dituliskan kepada orang Yahudi. Makanya Matius 10 ayat 10 dikatakan Yesus datang tidak membawa damai. Berbeda dengan Markus dan Lukas, di mana Yesus dikatakan membawa damai. Kenapa Yesus dikatakan tidak membawa damai? Karena pembacanya itu orang Yahudi, saudara-saudaraku, yang jelas-jelas menolak Yesus. Mereka menolak Yesus karena Yesus merubah tradisinya. Tapi orang yang bawa damai, biar ditolak, dia tetap bawa damai dimanapun dia ditempatkan. Seperti Yesus, dia disalibkan, saudaraku. Dan itu yang diteladani oleh para rasul. Setelah Yesus naik ke surga, dia curahkan Roh Kudus. Peristiwa yang mengawali pencurahan Roh Kudus adalah kematian Stefanus, dirajam batu sampai mati. Saudara tahu pada ending eksekusi itu, Stefanus itu diberi kesempatan oleh Mahkamah Agama Farisi Saduki pada waktu itu untuk membela diri di menit-menit terakhir. Biasanya itu digunakan oleh orang Yahudi untuk membela dirinya, dan kemungkinan besar kalau dia mengakui kesalahan dan bertobat,
kepada iman Yahudi, dia bisa tidak dibunuh atau tidak dirajam batu. Saudara tahu, hanya waktu 2-3 menit diberikan kepada Stefanus. Justru dia berkata mengenai kasih Kristus kepada orang banyak yang membenci dia. Dan ketika dia berkata Yesus juru selamat, maka lemparan batu itu mengenai kepalanya, dadanya, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan dirajam batu. Saudara-saudaraku, orang yang bawa damai, dia nggak pentingkan dirinya sendiri. Amin. Saudara diberkati kan? Tapi kan sulit. Manusia ini kecenderungannya mementingkan diri sendiri. Coba dilihat ibu-ibu dandan. Tujuannya apa? Supaya diperhatikan. Coba lihat bapak pakai dasi. Supaya diperhatikan. Padahal udah tua masih minta diperhatikan. Iya kan? Saya coba pakai dasi. Coba kalau ada pendeta nggak disambut, bisa pulang pendetanya. Untuk tadi Pak Bitler udah tunggu saya tadi di depan. Kalau nggak saya pulang. Kayaknya saya nggak diterima di gereja ini. Orang itu, manusia itu cenderung aktualisasi diri. Dia senang kalau diperhatikan. Coba deh nanti bapak-bapak lihat istri kan sudah dandan. Butuh modal nggak ibu-ibu kalau dandan? Modal ya. Pertama modal nggak tadi? Wah, dari jam 3 kan tadi kan sudah ini. Tapi suami sampai hari ini jam 8:30 mau jam 9 malam bilang cantik juga enggak. Ini kalau orang Bekasi bilang suwe betul kita ya. Ya kan? Apa nih nilai kita nih? Ayo dong bapak-bapak, bawa damai. Diawali istrimu mengalami damai ketika mau puji nanti. Ya kan? Pegang tangannya nanti. Ini kan karena kita kayak ada batas suci nih di tengah. Jadi wanita di sebelah kanan, pria di sebelah kiri. Kalau saya biasanya suruh para suami pegang tangan. Pak Sintua kapan terakhir pegang tangan istri? Nah, ini kita jalan bujur, masa jalan sama istri-istrinya disuruh di depan, haleluya ya. Kalau saya jalan sama istri saya sama Sintua, saya pegang tangan istri saya. Kemarin kami jalan ke Sumarekon, saya pegang tangannya. Biar semua orang satu mau tahu dia istri saya. Apalagi kalau lewat toko-toko yang lagi sale, saya makin pegang tangannya. Dan saya bilang, kuatkan dan teguhkanlah imanmu supaya dia tidak jatuh dalam pencobaan di mall sana. Itu fungsinya. Jadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Nanti tanya orang tua itu artinya apa ya? Yang terakhir barokah, saudara-saudara. Ini firman Tuhan. Damai, pembawa damai tidak dimulai dari organisasi yang besar. Pembawa damai dimulai dari keluarga. Bawa damai pulang dari keluarga dari tempat ini. Kemudian bawa dari keluarga dimanapun Tuhan tempatkan kita menjadi juru-juru damai. Dan Kristus dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Boleh nggak tepuk tangan di sini apa? Saya tutup ya. Mari kita berdoa. Saya juga pasti berdiri dan hormati hadirat. Mari kita berdoa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai, yang sudah diberkati dan terus diberkati. Sama-sama kita katakan amin.
kepada Tuhan dan orang tuanya. Tuhan memberkati studinya, Tuhan memberkati masa depannya, Tuhan juga memberkati kedua orang tuanya yang menjadi model Tuhan yang kelihatan buat Jiwo, jadi contoh dan teladan buat Jiwo. Masa depan Jiwo diberkati, Gio diberkati oleh Tuhan, dan kami yakin dan percaya suatu hari nanti kami dengar Gio menjadi orang yang pintar, yang cerdas, yang sehat, umurnya panjang, kekayaan, kehormatan mengikutinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada hari ini. Haleluya. Amin. Kita acaranya masih lumayan panjang karena kado Natal belum banyak. Jadi saya perkenalkan ada Amat Sebuah Panjaitan, jemaat gereja kita juga. Kebetulan Tuhan itu nggak datang, ya. Jadi ada Amat Panjaitan. Beliau adalah pendiri Gosroha, salah seorang pendiri Gosroha. Beliau pindah ke Bekasi tadinya di Service, ya. Jadi sama dengan Ito Amiro. Yang kedua ini Mama Filipi. Jadi Ito itu ya baru Panjaitan juga kebetulannya. Baru Panjaitan Ito itu bukan ya. Jadi beliau adalah bendahara pertama di Gosroha. Jadi sudah makan apa barangnya Gosroha ya. Jadi saya ingat Ito itu karena namanya jadi bendahara, dia bawa berkas. Kalau saya nggak mau, di kantor polisi ya. Jadi beliau itu almarhum pada waktu COVID. Jadi ada dan mengalami beda, yaitu dia bisa datang orang. Tapi kami sudah sampai sekarang beda sekarang. Anaknya satu si Filipi sekarang mahasiswa kedokteran di Unpad, anak tunggal. Jadi Eda itu di sini sendirian. Jadi dia itu Filipi sana. Di sini kita nyanyi kingkong, habis nyanyi kingkong kita bagi gojo dari hadiah Natal. Ya. Mana disuruh ya? Kecil loh. Kecil kan? Pokoknya yang SD ya saya. Ya udah, bagus kayak seorang video ya. Nah, yang jogetnya bagus, yang kasih ambil dulu sayurnya ya. Kadonya siapin ya. Kadonya siapin.
Ambil kuenya udah. Kopi, makan, kecil, kita bisa menikmati suasana Natal setelah kita menikmati rumah dari kita di kopi. Pertama-tama mau lihat atas pasangan keluarga Sialan kita boy merayakan pesta Natal Gusroha di tanggal 20 Desember. Jadi cukup sukacita kita hari ini karena memang banyak sekali memang tadi masukan-masukan dari Abang Pendeta ya. Jadi khotbahnya itu sangat penuh apa yang betul-betul kita alami sekarang ini. Jadi sesuai dengan tema, berbahagia orang yang akan membawa damai karena dia akan disebut penjagaan Allah. Jadi sayang sekali mungkin tadi Amang itu terlalu cepat, katanya 2 jam ya. Terus 20 menit. Tapi walaupun singkat, pesan-pesannya sangat mendalam sekali di dalam kita menjalani kehidupan. Seperti jujur sama sekali Amang Inang ya, saya sendiri sebagai ketua panitia senang sekali loh, benar. Kalau kekuatan dari pikiran tenaga kita, tak mungkin kita laksanakan ini. Ya, jujur ini kali kedua kita dipasangkan di gereja Amang Inang ya. Jadi saya senang sekali Amang Sinto Panjaitan ya. Bola Amang Boyro di pesta Natal Gusroha. Mungkin tahun depan datang lagi Amang. Ya, jadi begitu juga tadi dari yang ibunya Philip ya, termasuk suami kita Inang ya, mantap 90 menitnya. Jadi walaupun kita apa adanya Amang Inang ya, jadi Gusroha ini terus terang saya juga belum lama bergabung di Gusroha, tapi rasanya udah kayak 20 tahun Amang Inang, udah langsung kenal ya. Jadi karena itulah ada unsur kedekatan hati kita terhadap Amang Inang semua, terutama khususnya juga Amang Panjaitan ya, Amang Sumihan Panjaitan. Mulai Amang gancang panggur Amang. Jadi tetap sehat terus, semangat terus Amang. Jadi inilah yang namanya pasawaran Gusroha. Jadi memang tadi seperti yang Abang Pendeta sampaikan, bukan diukur dari skala besar kecilnya sebenarnya, tapi seberapa jauh kita bisa membawa damai. Kalau orang yang tadi kata Abang Pendeta, orang yang membawa damai itu tidak ada kekurangannya namanya. Jadi kalau orang yang damai, tadi sudah diceritakan semuanya oleh Abang Ketua Kambulan bagaimana persiapan kita. Apa yang pasti Hasadon karo, Gusroha karo, Nabi Totong kita pertahankan, kita jalankan waktu-waktu yang akan datang. Saya tadi siang dengan khotbahnya Eko Kali yang baru. Salah satu yang disampaikan itu adalah dia kutip dari apa tadi liturgi yang Inang sampaikan. Kasangapun mari dibatang di jam dan mari ditanggol yang kajolnya melawan. Beliau menyatakan bahwa memang kasangapun ini atau di bawah atau apapun itu semuanya milik Tuhan dari kita. Kita hanya ada neon. Jadi Terima
Anak gadis tuh.
Nyanyi dulu ya, kenang-kenangan 2024 Natal ini emang. Mari deh maju ke bapak-bapak ini. Bisa marah dulu. Ya, harus dulu Pak. Yeah.
Koro Tuhan, orang bangun di hati, di bangun